dalam ta'aruf dan khitbah ini biasanya ada yang namanya nador atau melihat rupa pasangannya ini. Nah, bagaimana batasan-batasan dalam nador? Ya? Apakah nador itu boleh berkali-kali atau hanya sekali atau bagaimana? Ya? Melihat calon pasangan diperkenankan, bahkan dianjurkan. Itu namanya mengundang orang untuk bisa menikah dengan serius, supaya tidak ada penyesalan di depan hari. Nah, seorang laki-laki sangat berhak kalau ingin menikahi dengan seorang perempuan untuk melihat. Mana yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Bisa dilihat tanda kelembutan kulitnya dan sebagainya atau apa, kecantikan wajahnya. Nah, kalau sudah tahu setiap hari ngapain nador? Mungkin ada anak bibinya, anak pamannya, tetangga sudah tahu, nggak perlu nador. Nador itu belum tahu, misalnya digambarkan dalam lingkungan wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang, mohon maaf, bukan semuanya mulia, banyak wanita. Bukan berarti yang tidak cadar tidak mulia, mungkin dia pakai cadar. Laki-laki melihat, sah melihat, dan berhak untuk melihat. Kalau pengen ya, tapi ingat, laki-laki harus memang pengen untuk meminangnya. Adapun batasan berapa kali, tidak ada batasannya. Yang penting bukan karena was-was, penasaran, nggak boleh. Nah, jadi dia melihat sekali kok, ternyata tadi karena lihat pertama mungkin dia seorang laki-laki yang sangat menjaga, dari waktu melihat itu nggak konsen karena gemetaran atau takut itu berubah, sehingga gimana ya tadi, boleh saja melihat yang kedua kalinya. Nah, dan lebih bagus melihat itu adalah di saat wanita itu tidak tahu kalau dilihat. Harapannya apa? Kalau ternyata tidak jadi dinikahi, dia tidak kecewa. Sudah terlanjur dilihat atau nggak jadi, kan kayak apaan tuh, kan itu. Jadi kalau perlu melihatnya adalah, ya dengan tidak sengaja mungkin seorang laki-laki di sebuah tempat begitu, kemudian ada seorang ngajak bicara, gimana kamu? Kalau dengan perempuan kan kelihatan wajahnya. Ngobrol, itu saja. Dengan cara yang tidak diketahui oleh wanita tersebut. Itu jauh lebih bagus, supaya apa? Di saat tidak terjadi tunangan atau pernikahan, maka dia tidak kecewa, tidak sakit hati. Dan hendaknya melihat, sah melihat. Kalau ada satu kelompok yang mengatakan tidak perlu melihat, itu urusan kebiasaan. Tapi tetap sunnahnya, anjurannya adalah melihat, tetap harus tahu. Harus tahu. Kalau ada penyesalan kan bahaya nanti. Kalau melihatnya lewat foto saja bagaimana ya? Kalau dia puas, kalau dia merasa cukup. Editan nanti. Kalau merasa cukup terserah. Suka-suka. Tapi dia berhak untuk melihat langsung. Seperti itu. Kadang perlu ya, kadang dia menikmati cara berbicaranya. Waktu ketemu saya dia diam, saya pengen waktu ngomong. Sehingga bisa saja waktu ngomong lebih cantik dari saat dia diam. Waktu senyum lebih cantik dari saat diam. Atau berubah waktu senyum, ya sah saja. Jadi penasarannya seperti itu kan. Karena mungkin setelah melihat pertama, tatanya ngelihat orang lain, dia tuh biasa saja. Tapi waktu senyum berbeda, saya pengen lihat lagi. Penting tujuannya ada. Dan tidak perlu bertanya yang bermacam-macam. Aneh-aneh kan. Bukan bertanya bermacam. Kalau bertanya itu nador lain. Kalau perbincangan, kalau ingin ngobrol, diskusi obrolan yang wajar. Tidak boleh bertanya hal-hal yang sifatnya naudzubillah, misalnya ukuran dalamanmu berapa, ini kan ini berlebihan. Apaan itu? ya sampai ukuran-ukurannya seperti apa, ini adalah iseng, dia adalah pengen main-main saja. Kalau nanya kesukaannya apa gitu ya. Kesukaan itu mungkin dalam irama, bukan dalam irama khitbah ya. Itu bisa tanya kepada bibinya tuh. Dia suka makan apa? Rujak ulek. Biasanya itu beralasan pengen ngobrol aja. Sebab laki-laki dan perempuan itu ada magnetnya loh ya. Jadi pengennya bertanya, kadang-kadang iseng, nggak ada gunanya. Gimana kabarnya? Sudah. Padahal sudah tahu semuanya. Sudah tahu kamu hobi warna apa. Padahal sudah tahu dari kemarin. Ya hobi warna kuning. Gimana? Ya, jadi jangan sampai mau dibisiki oleh setan untuk berlebihan. Sudah tahu wajahnya, oke. Kemudian tangannya, sudah, kalau pengen lihat, selesai. Oh, ada madhab yang mengatakan boleh lebih dari itu ya. Ente ikut madhab siapa ini? Madhabnya siapa? Aneh-aneh, sudah, tak usah. Oh, madhab dohiri begini. Jangan dikue. Sampai tahu macam-macam. Nah, jadi paling tidak seperti itu saja. Nah, kalau pengen tahu detail-detailnya, misalnya rambutnya kayak apa, bisa saya tanya kepada bibinya. Bi, rambutnya kayak apa? Oh, rambutnya keriting. Waduh, Bu, itu saya cari dari dulu, saya pengen keriting gitu ya. Nah, ini bisa jadi.
Boleh seperti itu. Baik.